Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali fisika kelas 12, materi tentang medan magnetik dengan submaterinya adalah medan magnetik di sekitar arus listrik. Pada tayangan video sebelumnya telah ditunjukkan adanya alat yang memanfaatkan medan magnetik ini untuk memindahkan rongsokan besi atau barang bekas dari tempat satu ke tempat yang lainnya, di mana pada saat digunakan untuk mengangkat, yaitu dia dihubungkan dengan listrik, sumber listrik, dan saat dia melepaskan besi tuanya, maka sumber listriknya dimatikan. Dari kejadian tersebut, maka pada saat dihubungkan dengan sumber listrik menjadi bersifat magnet, dan saat dilepaskan dari hubungan dengan sumber listrik menjadi tidak bersifat magnet lagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kejadian tersebut, yaitu dimulai dari tentang medan magnetik, di mana medan magnetik itu adalah definisinya sebagai ruangan di sekitar magnetik yang masih terpengaruh gaya magnetik, seperti pada gaya listrik. Gaya magnetik tersebut dipindahkan oleh suatu, yaitu medan magnetik. Muatan yang bergerak menghasilkan medan magnetik, dan medan ini selanjutnya memberikan suatu gaya pada muatan bergerak lainnya, karena muatan bergerak menghasilkan arus listrik. Interaksi magnetik dapat juga dianggap sebagai interaksi di antara dua arus. Kuat dan arah medan magnetik dinyatakan oleh garis gaya magnetik. Jumlah garis gaya persatuan penampang melintang adalah ukuran kuat medan magnetik. Medan magnetik di sekitar arus listrik pada tahun 1820 oleh ilmuwan kebangsaan Denmark, yaitu Hans Christian Ørsted, menemukan bahwa terjadi penyimpangan pada jarum kompas ketika didekatkan pada kawat berarus listrik. Hal ini bisa kita perhatikan pada tayangan yang ada, bahwa penghantar berarus listrik, maka jarum kompasnya menyimpang karena berada di daerah medan magnet. Hal ini menunjukkan arus di dalam sebuah kawat dapat menghasilkan efek-efek magnetik. Dapat disimpulkan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnetik. Garis-garis medan magnetik yang dihasilkan oleh arus pada kawat lurus membentuk lingkaran dengan kawat pada pusatnya. Nah, ini adalah sebagai tayangan gambarnya. Dan untuk menentukan arah garis-garis medan magnetiknya dapat menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah arus listrik, dan sedangkan keempat jari yang lainnya yang melingkar kawat menunjukkan arah medan magnetik. Secara teoritis, Liplis menyatakan bahwa kuat medan magnetik atau induksi magnetik di sekitar arus listrik besarnya berbanding lurus dengan kuat arus listrik, berbanding lurus dengan panjang kawat pengantar, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat pengantar tersebut, dan arah induksi magnetik tersebut tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Selanjutnya, Biot-Savart menyempurnakan teori perhitungan yang didasarkan pada rumus ampere yang dinyatakan dalam persamaan dB sama dengan K/I dl sin theta per R pangkat 2. I kuat arus listrik, dl menyatakan elemen kawat penghantar, R jarak titik terhadap kawat, dan dB kuat medan magnetik dalam satuan Weber per meter pangkat 2, dan K konstanta yang memenuhi hubungan, yaitu K sama dengan μ0 per 4pi, dengan μ0 permeabilitas ruang hampa yang besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Yang pertama kita bahas tentang induksi magnetik pada kawat lurus panjang dialiri arus listrik. Ini adalah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik, sehingga pada suatu titik tertentu di titik P jaraknya terhadap kawat adalah A, dan pada suatu titik elemen tertentu di L jaraknya adalah R, maka besarnya kuat medan magnetik dinyatakan dengan dB sama dengan μ0 per 4pi I dl sin theta per R pangkat 2. Dan kalau kita lihat gambar segitiga yang dibentuknya, maka berlakulah R pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus
L pangkat 2, sehingga R sama dengan akar A kuadrat plus L kuadrat, dan sin theta sama dengan sin pi min theta sama dengan A per akar A kuadrat plus L kuadrat, sehingga dB sama dengan mu 0 I per 4pi kali I dl per A kuadrat plus L kuadrat dalam kurung pangkat 3/2. Maka B sama dengan mu 0 IA per 4pi dalam batas integral minimal min L dan mencapai titik tertingginya adalah plus L dari dl per A kuadrat plus L kuadrat pangkat 3/2, dan hasilnya adalah B sama dengan mu 0 I per 4pi kali 2L per A akar A kuadrat plus L kuadrat. Jika panjang kawat 2L adalah lebih kecil daripada A dan panjang kawat tak terhingga, maka besar induksi magnetik di sekitar kawat pengantar lurus berarus yang berjarak A dari kawat berarus listrik I adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A, dan P kuat medan magnetik, dan kemudian A adalah jarak titik dari pengantar, serta I adalah kuat arus listrik, dan mu 0 adalah permeabilitas vakum. Kita pakai untuk menyelesaikan soal sebagai contoh. Tentukan besar induksi magnetik pada jarak 15 cm dari pusat sebuah pengantar lurus yang berarus listrik 45 ampere. Kemudian kita tuliskan diketahui A 15 cm sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter, I sama dengan 45 ampere, mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ditanyakan B sama dengan berapa? Maka B sama dengan mu 0 per kali I per 2 pi A, dan 4 pi sama kali 10 pangkat min 7 kali 45 per 2 pi kali 15 kali 10 pangkat min 2, hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 Weber per ampere meter. Jadi cukup mudah kita selesaikan, atau bisa dinyatakan sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Selanjutnya induksi magnetik yang dilakukan oleh pengantar melingkar, yaitu pada kawat melingkar berarus listrik. Kawat melingkar dengan jari-jari A dan dialiri arus listrik I. Lihat gambar. Induksi magnetik di titik P berjarak X dari pusat lingkaran menurut hukum Biot-Savart seperti pada gambar yang ada, tayangannya seperti itu hasilnya. Maka untuk berdasarkan dari hukum Biot-Savart dari gambar tersebut, R tegak lurus terhadap dl, yaitu θ sama dengan 90 derajat, sehingga sin θ sama dengan 1 dari persamaan Biot-Savart, dB sama dengan mu 0 I dl sin θ per 4 pi R pangkat 2, maka dB sama dengan mu 0 I pi R pangkat 2. Karena R pangkat 2 sama dengan A kuadrat plus X kuadrat, maka dB sama dengan mu 0 I dl per 4 pi kali A kuadrat plus X kuadrat, dan sin alfa adalah X per R sama dengan X per A kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah, dan cos alfa sama dengan A per R sama dengan A per A kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah. Maka dBx dan sama dengan dB cos alfa, mu 0 I dl per 4 pi kali A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2, dan dBy adalah dB sin alfa sama dengan mu 0 I dl per 4 pi A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2. Karena sifat simetri, maka komponen yang tegak lurus sumbu X akan saling meniadakan, sehingga hanya komponen sejajar sumbu X yang ada. Maka B sama dengan mu 0 I A pangkat 2 per 2 kali A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2, dan induksi magnetik akan bernilai maksimum ketika X sama dengan 0 atau titik terletak di pusat lingkaran. Maka akan berlaku untuk sebuah pengantar melingkar B sama dengan mu 0 I per 2A, dan untuk sejumlah N kumparan maka berlaku B sama dengan mu 0
kali I per 2A kali N. Dengan B induksi magnet Weber per meter pangkat 2, kemudian I kuat arus listrik sama dengan A, satuannya adalah A adalah jari-jari lingkaran meter, dan N jumlah lilitannya. Contoh, sebuah kumparan kawat melingkar berjari-jari 10 cm memiliki 40 lilitan. Jika arus listrik yang mengalir dalam kumparan tersebut 8 ampere, berapakah induksi magnetik yang terjadi di pusat kumparan? Diketahui I sama dengan 8 ampere, R sama dengan 10 cm, dan N sama dengan 40. Ditanya B, maka B sama dengan mu 0 I per 2A kali N sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 8 per 2 kali 0,1 kali 40, maka hasilnya adalah 6,4 pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Kemudian induksi magnetik pada sumbu solenoida berarus listrik. Nah, ini gambar solenoida kumparan panjang yang kemudian di satunya adalah untuk menentukan arah medan magnetiknya. Pakai kaidah tangan kanan, ibu jari menjadi arah medannya, jari yang keempat menggenggam kawat kumparan tersebut merupakan arah arusnya. Nah, jika kumparan ini dialiri arus listrik, maka akan menjadi bersifat magnet dan ujung-ujungnya adalah sebagai kutub utara dan kutub selatan. Yang dituju arah medan sebagai kutub selatan, dan yang ditinggalkan arah medannya adalah menjadi kutub utara. Solenoida adalah kumparan panjang. Apabila dialiri arus listrik, kumparan ini akan menjadi magnet listrik. Kedua ujung pada solenoida dianggap sebagai kutub utara dan kutub selatan magnet. Besarnya kuat medan magnet pada solenoida tadi adalah B sama dengan mu 0 kali I kali N untuk yang di tengah solenoida, sedangkan untuk yang di ujung-ujung solenoida besarnya B sama dengan mu 0 I N per 2, yaitu dengan N kecil adalah sama dengan banyaknya kumparan per satuan panjang. N kecil sama dengan N per L. Kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal. Suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere, tentukan induksi magnetiknya untuk di pusat solenoida dan untuk di ujung solenoida. L sama dengan 2 meter, N 800 dan I sama dengan 0,5. Ditanyakan BP dan BO. BP adalah sama dengan mu 0 kali I kali N sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 0,5 kali 800 per 2, hasilnya 8pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. BU sama dengan mu 0 IN per 2, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 0,5 kali 800 per 2 dibagi 2, hasilnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Yang terakhir, induksi magnetik pada toroida. Ini adalah gambar toroida, yaitu solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran, dinamakan selanjutnya adalah kumparan toroida. Seperti pada gambar, induksi magnetik tetap berada di dalam toroida dan besarnya dapat diketahui dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. B sama dengan mu 0 IN per 2PA, dan 2PA adalah sebagai L lingkaran dari toroida, dan N per L adalah banyaknya kumparan persatuan panjang yang dinyatakan dengan N kecil. Maka B sama dengan mu 0 kali I kali N. Kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soalnya. Sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida tersebut. Diketahui A 20 cm, 2 kali 10 pangkat min 1 meter, I sama dengan 0,8 ampere dan N sama dengan 50, maka B sama dengan mu 0 IN per 2PA sama dengan 4B kali 10 pangkat min 7 kali 0,8 kali 50 dibagi 2B kali 2 kali 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 4
kali 10 pangkat min 5 Tesla. Demikian pembahasan fisika kali ini, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan marilah kita berpedoman, punya semangat maju bersama, hebat berjaya menuju era Indonesia maju. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.